ini 4 kategori. Sekarang sudah cuma 2 kategori, yaitu orang yang dipersangkakan dan orang yang sudah confirm yang positif. Dulu ada 4, sekarang ada 2. Apapun itu kriteria itu terjadi karena dari waktu ke waktu perubahan terkait dengan penyebaran, ya. Jadi sekarang cuma adanya yang positif itu sudah dianggap confirm, yang sebelumnya berarti bisa dianggap suspek atau prediktif atau diperkirakan, ya. Sekarang ini karena penularan tidak bisa dideteksi lagi, apakah penularan di warga, di masyarakat, di keluarga, di sekolah, di lingkungan kantor, ataupun di perkampungan. Bapak Ibu sekalian bisa melihat di kanan kirinya ketika ada yang COVID, akhirnya sekarang satu keluarga ternyata betul mereka COVID. Artinya apa? Sudah mulai ada, jadi memang yang mendapatkan virus itu di luar rumahnya, kemudian dia di dalam rumah melakukan prosedur standar, tapi tanpa prosedur kesehatan yang benar, maka dalam satu rumah itu akan terpapar yang sama. Terpapar virus yang sama. Apakah semua yang terpapar itu menimbulkan gejala yang tadi di atas, demam dan sebagainya? Belum tentu. Ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala. Nah, sekarang bagaimana cara kita tahu kalau keluarga A itu ternyata mempunyai COVID atau mempunyai infeksi COVID dalam salah satu anggota keluarganya? Kita tidak tahu kecuali melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ada pemeriksaan rapid antigen dan pemeriksaan swab PCR namanya, ya. Itu untuk memeriksa virusnya. Biasanya yang terjadi adalah kalau tidak ada sakit, tidak ada gejala, tidak akan diperiksa. Dan memang kenyataannya begitu kecuali orang itu atau keluarga itu aktif untuk mencari tahu terhadap dirinya. Kalau tidak, mungkin tidak diketahui. Oke, lanjut. 20 dalam satu minggu pada akhir tahun itu ada 150-an orang meninggal di rumah sakit Muardi aja. Jawa Tengah itu menempati urutan pertama nasional pada bulan Desember jumlah kasus COVID-19 terbanyak. Dari jumlah terbanyak itu Kota Solo masuk urutan ke-3. Karanganyar dan sekitarnya masuk Solo Raya. Jadi itu urutan ke-3. Yang terbanyak itu ada Semarang, ya. Jadi yang meninggal itu kalau di Rumah Sakit Muardi yang saya ada bertugas di sana adalah tidak lebih dari 1 minggu itu 150 orang meninggal dan dikirim seperti gambar itu. Tidak ada orang yang membantu proses itu kecuali tim saja, tim relawan. Ya, orang lain semua juga tidak berani dan tidak diperbolehkan. Mungkin ada keluarga yang berani mau tapi tidak diperbolehkan supaya biar petugas saja yang membantu proses pemakaman. Ya, pada kasus jumlah virus corona di Indonesia, panjenengan semua bisa melihat di dalam TV maupun di dalam berita maupun di internet. Beberapa 1 minggu terakhir ini, ya, kematiannya ya sekitar 6 ribuan orang. Ya, penyebab yang kematian tentu yang utama adalah penyakit tersebut menyerang paru-paru, menyerang jantung, menyerang sistem pernapasan, menyerang ginjal, dan menyerang saluran pencernaan. Yang fatal memang ada paru-parunya. Tidak bisa diprediksi apakah seorang itu kalau terkena virus itu baik apa tidak. Tetapi secara teoritis bahwa 90% pasien yang terpapar virus itu akan sembuh. 90% sembuh dengan sendirinya tanpa obat. 10% itu harus dirawat ke rumah sakit karena menimbulkan gejala yang berat. Sisanya kira-kira 2-4%-nya tidak bisa tertolong lagi, menjadi berat dan tidak bisa tertolong lagi. Sebagai ilustrasi, Rumah Sakit Muardi saat ini merawat 500 orang, yang 250 orang adalah COVID. Berbagai macam, baik ringan,
menjadi catatan, tidak ingin ketemu dengan panjenengan semua di rumah sakit Muar di sana. Lebih baik panjenengan semua sehat. Apa yang bisa diberikan orang sehat untuk teman-temannya yang sakit? Satu, mendoakan. Yang kedua, menjaga diri agar tidak tertular. Yang ketiga, menjaga diri agar tidak menularkan kepada orang lain. Menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat sekeliling kita. Dengan apa? Dengan memakai masker, mencuci tangan lebih sering, serta menghindari kerumunan. Ini yang penting. Bahkan lingkup kehidupan di sekitar masyarakat kita pun sampai diatur, termasuk beribadah, pakai jarak 1 meter, kemudian volumenya tidak boleh terlalu banyak, ya, termasuk tempat-tempat lain, bahkan sampai pasar maupun rumah sakit sekalipun. Rumah sakit itu susah kalau diminta untuk berjajar karena orangnya sakit semua. Ya, kalau mencegah kerumunan ya memang diusahakan maksimal, tapi orangnya itu kadang-kadang ya juga karena keperluannya, karena sakitnya tidak mampu antri dengan bagus. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, tidak prediksi siapa yang kena, siapa yang tidak. Ya, caranya gimana kita? Satu, makan makanan bergizi seimbang. Dulu istilahnya 4 sehat 5 sempurna. Yang mungkin sekarang dicatat adalah mengurangi karbohidrat, kalau bisa kurang dari 50%. Lebih banyak makan sayur, buah-buahan maupun protein. Kenapa kok seperti itu? Karena memang ada alasannya. Karena orang yang terpapar virus itu, bahan utamanya virus itu hidup adalah dari glukosa. Oleh karena itu, orang-orang yang punya penyakit gula darah tinggi atau kencing manis, maka resiko terjadi makin berat saat tertular virus itu, yes, terjadi seperti itu. Yang berikutnya adalah menjaga situasi pola hidup, perilaku yang nyaman, sehat. Olahraga iya, tetapi tidak berkerumun. Olahraganya rombongan, senam kesegaran jasmani pagi ada 20 orang, itu tidak pas. Main sepeda kemana-mana, sepeda ontel bareng-bareng rombongan. Nah, itu mampir ke tempatnya soto lah. Itu tapi sebetulnya kita mungkin tidak menerapkan protokol kesehatan terkait dengan kerumunan. Boleh sabun colek boleh dengan air mengalir, karena virus akan mati dengan pola itu. Jangan khawatir, tidak harus pakai desinfektan khusus. Sering. Jadi mencuci tangan gimana? Lebih sering. Kalau biasanya cuma mau makan, mau minum, sekarang harus lebih sering dari itu. Kemudian gimana? Tidak merokok. Ya, merokok kok tidak boleh, katanya merokok mencegah virus itu ya. Itu kalau virusnya ditutul pakai rokok satu-satu. Kan pas Anda tidak merokok, maka panjenengan berisiko terpapar itu. Perokok, mukosa dari saluran napasnya rusak, maka dia mudah terpapar virus. Tidak ada proteksi perlindungannya. Bapak-bapak sekalian, kita tidak mau berpolemik tentang merokok apa tidak merokok, tapi saya menyampaikan fakta. Kemudian jaga kebersihan lingkungan. Bapak Ibu sekalian, musim hujan belum berhenti, banyak genangan air. Jangan sampai COVID ini berkembang ditambah dengan demam berdarah. Ya. Penyakit lain tidak berhenti karena ada corona. Penyakit lain tetap jalan. Bakteri juga tetap jalan. Bakteri menambah ke kita juga iya. Yang meninggal yang tadi saya katakan itu, yang minum air putih, air hangat di gelas lebih banyak dari biasanya. Bagusnya air hangat. Kemudian makan makanan yang dimasak dengan sempurna, ya, jangan sampai tanggung-tanggung, masakin tidak jelas gitu ya. Tolong dibersihkan, dimasak dengan baik. Ya, kemudian bila dengan adanya gejala maupun keluhan, segera konsultasi tempat boleh, ada petugas kesehatan setempat boleh. Bapak Ibu sekalian, yang panjenengan ketahui selama ini adalah semua orang tidak
kebal terhadap virus ini, termasuk dokter, termasuk yang ada di forum ini. Saya, panjenengan, semua bisa terpapar virus ini. Ya, jadi masih jangan sampai berasumsi bahwa kita kebal, saya tidak mungkin terpapar. Jangan. Ya, gunakan masker dengan benar. Bisa dikurang, bisa dikurang. Ya, jangan lupa yang terakhir itu harus selalu kita berdoa. Karena apapun kita, apapun siapapun kita tidak kebal. Oleh karena itu tidak kebal kita namanya ikhtiar, berusaha. Wajibnya adalah berdoa. Ya, lanjut. Pencegahannya apa yang bisa kita lakukan untuk kasus ini? Yaitu satu, mencuci tangan memakai sabun, ya, mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir. Ya, itu sederhana dimanapun, ya. Tolong dilihat lagi tempat cuci tangannya betul apa enggak sekarang, dibersihkan apa enggak, dipersiapkan lagi. Kemarin-kemarin jangan lengah. Virus ini masih akan bertahan cukup lama, diperkirakan nanti 3 tahun, ya. Secara teoritis, karena Januari yang diperkirakan kemarin itu sudah reda, ternyata tidak reda, malah makin hebat. Ada yang mengatakan adalah serangan virus corona yang kedua. Oleh karena itu, cek tempat untuk mencuci tangan dari teman-teman semua, dari Bapak Ibu semua di dalam keluarga, ya. Harus masih tetap dikerjakan, masker kain cuma nyaring kira-kira enggak sampai 20%. Masker bedah bisa sampai 80%, masker KN95 atau yang sejenis itu bisa sampai 90%. Tetapi bukan persentase itu yang menjadi catatan kita. Gunakan masker yang mungkin, maskernya bersih, ya. Menjaga jarak. Dalam berbicara tidak harus berdekat-dekatan, dalam komunikasi tidak harus berdekat-dekatan, ya. Oleh karena itu sekolah pun belum bisa diperbolehkan karena menjaga jarak sangat riskan dan kemungkinan tidak bisa terjadi, tidak bisa dijaga. Kemudian berikutnya tidak bersalaman karena memang ada kemungkinan salaman itu tangan itu dalam kondisi normal tanpa ada corona pun adalah tempat sarangnya penyakit bakteri yang ada di tangan kita. Oleh karena itu selain mencuci tangan, mungkin salaman sementara tidak dulu, dengan kode dulu, tidak usah pakai dari apa namanya tangan digenggam terus digatok ke siko dengan nggak usah, termasuk itu juga nggak usah. Kemudian konsumsi gizi yang seimbang, baik rajin olahraga dan istirahat cukup. Nggak usah begadang, nggak usah tidur terlalu malam, ya. Cukup istirahat, cukup makanan bergizi yang seimbang tadi, tidak. Iya betul. Kemudian bila batuk, pilek dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Ingat, ada gejala-gejala yang kompleks. Kalau hari ini cuma watuk-watuk tok atau pilek tok, ya monitor, diawasi, pakai masker tetap. Kasih jarak sehari, bagaimana responnya, 2 hari gimana responnya. Bisa menggunakan obat-obatan, obat flu sederhana awalnya. Ya. Oke, lanjut. Di slide, cara mencuci tangan yaitu dengan sabun dan air mengalir setelah bilas setidaknya 40 sampai 60 detik. Ya, air mengalir ya tidak usah dengan handuk. Kalau ada ya pakai kertas sekali pakai. Ya. Terus kemudian jika tidak ada fasilitas cuci tangan dapat menggunakan pembersih tangan berbasis sanitizer tadi, ya. Ingat, bila tidak ada air mengalir pakai yang begitu. Kalau air mengalir murah, semua orang punya, tidak usah beli, ya. Oke, lanjut. Berapa? Yang pertama, mencuci telapak tangan. Yang kedua, mencuci sela-sela jari tangan. Ya. Yang ketiga, sela-sela jari punggung tangan yang kedua.
Yang ketiga sela-sela jari tangan, yang keempat ujung-ujung jari tangan bawah kuku, yang kelima pangkal dari ibu jari. Itu step cuci tangan yang benar. Jadi setiap kali cuci tangan dengan air mengalir itu ya tata caranya nah kira-kira sampai maksimal 60 detik. Slide. Waktu penting untuk mencuci tangan. Tadi yang saya katakan, sebelum dan sesudah menjamah makanan, sebelum buang air besar, setelah buang air besar, sebelum menyusui, setelah menyusui, sebelum dan sudah beraktivitas. Ini pada fokus saja, tetapi harus dilakukan lebih sering. Bisa berapa? 10 kali, Pak? Bisa. Ya. Oke, lanjut. Siapa saja yang harus memakai masker? Ya, semua orang wajib memakai masker. Semua orang harus memakai masker. Biar apa? Biar tidak ketularan, biar tidak menularkan. Ya, apakah kalau pakai masker pasti tidak ketularan? Tidak ada yang pasti. Kalau pakai masker tidak benar ya virusnya merobos lewat sela-sela masker. Ya, kalau maskernya sering dibuka tutup ya sama bisa resiko itu. Masker jenis apa yang sebaiknya dipakai ya tadi itu. Kalau masker kain punya ya udah kain itu, ya. Berapa lama harus pakai masker? Kalau bisa sepanjang panjenengan beraktivitas, terutama bila ada kontak dengan orang lain. Kalau di rumah pakai masker nggak mungkin masih bisa pakai masker kalau memang ada yang sakit di sekitar rumah. Kalau yang tidak ada yang sakit dan pasti tidak ada yang sakit, maka boleh dibuka. Tapi pasti. Bagaimana cara menggunakan masker yang benar? Masker yang Mbak Ayu. masker. Lanjut. Cara menggunakan masker itu yang tadi itu, ya. Tadi disiapkan maskernya, tidak memegang-megang dari bidang masker itu kecuali talinya kanan kiri diikatkan ke daun telinga kanan kiri, dipasang positioningnya sudah cukup. Tidak usah bolak-balik dibuka, dicopot, dibuka, dicopot, dipasang lagi ya. Saat membuka juga demikian, dari daun telinga tadi talinya dibuka, terus kemudian kalau harus dibuang, buang. Bagaimana membuang masker itu setiap hari? Setiap hari idealnya 1 masker maksimal. Kalau memang kotor dan banyak berisiko maka sekali pakai itu dibuang. Kalau masker yang harus dicuci, misalnya kain, segera cuci. Jadi harus punya persediaan masker di rumah. Masker mahal ya, kalau namanya sehat ya mahal, kalau nggak mahal ya sudah nggak usah pakai masker, tapi ya nanti kalau terpapar ya berisiko. Ya, tapi semua tidak berarti apa-apa. Ya, panjenengan sakit tapi duitnya banyak percuma mau sakit. Ya. Tapi kalau untuk biar sehat menggunakan butuh biaya banyak ya memang iya. Nah, begitu ya. Jadi seperti itulah konsepnya, tetapi menjaga kesehatan lebih baik. Yes, harus dicermati kita semua menjaga jangan sampai sakit itu penting. Lanjut. Cuci masker kain apabila telah kotor atau basah, nggak usah nunggu sehari, begitu kelihatan basah kotor ya sudah cuci ya. Terus kemudian jemur di bawah sinar matahari karena ada ultravioletnya matahari mematikan virus, desinfektan dari sabun dan cucinya juga mematikan, terus disetrika bila perlu untuk itu dan bisa disimpan di tempat yang bersih, sewaktu-waktu bisa dipakai lagi. Dan ini seperti orang masker itu seperti orang memakai baju, memakai celana, akan disiapkan otomatis bersamaan dengan panjenengan menggunakannya. Lanjut.
Bapak Ibu sekalian, ini data dari yang di 6 Januari sampai 8 Februari 2021. Tujuannya ini apa tuh sebenarnya? Tujuannya adalah agar yang sakit tidak menularkan kepada orang lain, yang sehat tidak tertular oleh yang sakit. Mata rantai ini diputus dalam waktu kira-kira paling cepat 14 hari. Seperti masa inkubasi yang tadi saya katakan 1 sampai 14 hari. Nah, nyatanya selama ini sampai dengan 25 Januari bagaimana? Pada 2 minggu terakhir di sebelum ini memang angkanya tinggi sekali sehingga diterapkan PPKM tahap 1 sampai 25 Januari. Namun memang sudah ada penurunan dari jumlah yang diketahui menderita COVID, tetapi memang perlukan perpanjangan. Di situ ada tempat kerja yang harus bekerja dari rumah, pendidikan juga daring, pembatasan pusat perbelanjaan, logistik, harus misalnya orang yang punya hajat dan seterusnya dengan protokol kesehatan dengan jumlah yang terbatas, ini semua menjadi catatan. Itu ada orang yang secara langsung terdampak, misalnya ketika seseorang itu mencari nafkah dari perniagaan dan perniagaannya itu harus ditutup lebih awal, mungkin akan berdampak terhadap penjualannya. Tetapi sekarang ini kita lagi turun tidak apa-apa. Lain waktu kemarin-kemarin kan sudah untung. Nanti berikutnya kan juga untung. Jadi tidak usah dianggap berlebihan karena ini yang menanggung adalah panjenengan sendiri, keluarga kita dan masyarakat kita. Risikonya seperti itu. Kalau kita tidak tertib maka tidak akan cepat selesai proses virus ini. Di negara lain di dunia ini sama prosesnya, tidak ada dibedakan, kejadiannya sama dengan kita. Negara lain juga banyak yang beling-beling, masyarakatnya seperti kita, susah atur ya banyak. Ya. Tetapi negara-negara yang patuh dan taat, maka dia akan segera memutus mata rantai virus itu satu periode. Raden, lanjut. Yang terakhir sekali bahwa kita harus selalu yang ikhtiarnya ya, tapi doanya memohon Allah dilindungi dari mara bahaya. Ya, dilindungi dari mara bahaya. Apapun yang kita lakukan tadi yang saya katakan adalah ikhtiar kita. Ikhtiar usaha kita dalam rangka untuk mencegah kita terpapar virus. Saya paham dan saya setuju sebesar-besarnya bahwa Allah itu menciptakan virus ada tujuannya. Nah, ada tujuannya. Hanya kita manusia belum tahu tujuannya. Allah menciptakan makhluk itu ada tujuannya. Virus itu sebenarnya makhluk lemah, tetapi pada tubuh yang lemah, tubuh yang bereaksi berlebihan, makhluk itu merusak. Jadi Allah ingin mengatakan bahwa yang lemah pun bisa menjadi lebih berbahaya. Makatan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya sharing saja, saya masih berdiskusi, belajar dengan panjenengan semua. Saya berharap memang panjenengan semua tidak ada yang ketemu saya di tempat saya bekerja. Insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Eko. Terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya Ayah Bunda silakan yang mau mengajukan pertanyaan bisa raise your hand dulu biar nanti kami buka mikrofonnya. Monggo silahkan. Ada? Oke, dari chat dulu saja ya.
Dari bundanya Cantika. Semisal salah satu keluarga saya terpapar COVID-19, terus saya swab, jika hasilnya negatif, COVID-19, apakah boleh keluar untuk sekedar mencari makanan? Apa boleh, Pak Dokter? Itu dari Bunda Cantika. Kemudian pertanyaan yang kedua dari bundanya Mas Fadila Aslam, kapan boleh masuk sekolah, Pak Dokter? Itu 2 pertanyaan dari chat, monggo silakan. Oh ya, yang ketiga Pak Dokter, mohon izin bertanya tentang penggunaan masker kain. Apabila sudah dicuci dan disetrika, apakah boleh digunakan oleh anggota keluarga yang lainnya jika sudah bersih? Atau memang harus punya masker kain sendiri-sendiri? Dari Dr. Jati Wijayanti. Demikian pertanyaan dari chat room. Monggo Pak Dokter silahkan dijawab. Itu teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Yang pertama adalah apabila anggota keluarga kita itu ada yang sakit, kemudian terdeteksi COVID-19, dirawat di rumah sakit. Kemudian kita juga akhirnya di-tracer namanya atau ditelusuri tentang proses penularannya. Mungkin kita juga diminta untuk pemeriksaan, baik itu mungkin rapid maupun swab PCR ya. Kedua pemeriksaan itu tujuannya adalah mencari virus yang ada di saluran nafas kita, berasal dari hidung maupun tenggorokan. Arti ada virusnya di dalam saluran nafas kita. Loh, saya itu tidak ada sakit apa-apa. Mungkin panjenengan tidak bergejala. Kalau misalnya panjenengan juga ada gejala tetapi ringan, panjenengan ada gejala ringan. Terus kalau demikian, apakah saya boleh bisa keluar-keluar dari rumah dan seterusnya? Sebenarnya kalau hasil PCR-nya negatif, panjenengan tidak masalah. Ya, tetapi kalau panjenengan dalam satu keluarga itu menjalani isolasi mandiri di rumah, terutama bila hasilnya rapidnya positif maupun swab PCR-nya positif, maka sebaiknya isolasi mandiri itu dengan baik. Mungkin kita nggak sakit, tapi kalau saya positif, saya menularkan kepada orang lain yang saya temui. Berisiko itu, karena semua yang keluar dari saluran pernapasan saya yang berupa cairan itu, droplet tadi, terjadi yang kalau kita negatif, boleh keluar rumah? Boleh. Pakai masker? Ya, pakai masker. Gitu ya. Kalau masker itu sebaiknya apakah digunakan individual atau bisa bersama-sama? Masker itu sebaiknya ya seperti celana dalam kita. Celana kan sama juga kalau di Gus Dur itu dulu beli celana dalam baru terus pakai untuk ngelap piring. Terus gimana responnya? Nah, begitu ya, Bu Jati ya. Individu ya Bu Jati ya, jangan dipakai orang lain. Di rumah termasuk yang seperti itu. Kalau bisa kasih nama. Kalau maskernya kali pakai, nggak boleh dipakai orang lain. Berikutnya cuci tangan. Yang ketiga apa Bu? Yang ketiga tentang cuci tangan. Oh, kalau sudah dicuci apa bisa dipakai lagi? Boleh. Yang masker itu sudah dicuci bersih ya dipakai lagi. Masker kain loh ya, bukan masker itu, bukan masker yang masker bedah atau masker N95 atau KN95. Makatan ibu-ibu, kalau tadi ada pertanyaan lagi terkait dengan positif. Gimana Bu? Monggo. Pertanyaan ketiga, kapan boleh sekolah lagi, Pak Dokter? Oh, kapan boleh sekolah lagi? Ya, Berdoa ya, Dek ya, anakku. Yeah. Anakku berdoa semoga Allah memberikan perlindungan pada kita, virus itu saatnya kita bisa sekolah lagi ya. Bapakmu ini ya, bapakmu ini belum bisa bicara, belum bisa matur,
kapan bisa sekolah lagi. Belum bisa matur itu. Kata Ibu. Dokter, pertanyaan selanjutnya masih di chat room. Dari Ataris, Bapak Ataris, jika hasil rapid antigen negatif, apa sudah dipastikan swab-nya juga negatif, Pak Dokter? Kemudian yang kedua, Ya, dari Bapak lebih Ferdiawan Yogi. Ya, monggo silahkan dijawab dulu saja dari Bapak Ataris tadi. Untuk rapid adalah pemeriksaan cepat antigen. Dia berasal dari saluran nafas di hidung. Dia adalah pendeteksi awal, atau kalau dia negatif, apakah pasti swabnya negatif? Belum tentu. Kalau dia positif, apakah swabnya negatif? Belum tentu. Oleh karena itu, yang rapid antigennya positif berarti harus warning. Kalau PCR itu periksanya diambilnya sampel lebih dalam lagi, dari di dalam tenggorok sana, di dalam saluran napas atas sana, di dalam hidung lebih dalam sana. Mungkin sampelnya menjadi lebih cukup menjadi lebih banyak, sama nanti dalam pemeriksaannya lebih spesifik, ya. Jadi tidak hanya mampu mendeteksi kapsul. Jadi virus itu ada kapsulnya, ada cangkangnya, dan ada I-nya. Jadi kalau untuk swab PCR sampai isinya terdeteksi, ya. Panjenengan juga sudah bisa membaca ataupun mendengar bahwa ada upaya untuk mendeteksi virus itu hanya dari orang itu meniup sebuah kayak peluit, alat peluit, dan langsung bisa terdeteksi virusnya. Bahkan ada yang beberapa hari lalu ada yang mengatakan menterapi dengan cara seperti itu. Jadi disemprot kayak orang asma itu pakai semprotan mulut, itu bisa langsung mematikan, begitu. Tetapi yang standar rapid antibody itu yang pemeriksaan rapid mendeteksi virus berdasarkan tubuh sudah membentuk zat anti terhadap virus lagi. Adakah virusnya? Nah, tetapi apakah itu menggantikan swab PCR? Tidak bisa menggantikan karena ketepatannya belum sampai maksimal. Teorinya ketepatannya sekitar 80-90% untuk rapid. Kalau swab PCR bisa 96 sampai 98%. Monggo Ibu. Pertanyaan selanjutnya, 10 sampai 50% pemakaian alat yang masuk ke paru harus dilakukan. Pemakaian alat yang masuk ke paru harus dilakukan. Ini maksudnya pemakaian alat yang masuk ke paru harus dilakukan? Bisakah naik saturasinya walaupun tidak dipasang alat ke paru? Dari Bapak Ferdiawan Yogi Fahrizi. Ini tentang medis, jadi panjenengan tahu semua nanti orangnya masih bisa ngobrol, ketawa-ketawa, telepon-teleponan sama temannya. Tetapi saturasi di dalam pembuluh darah perifer, pembuluh darah tepinya mungkin 80. Itu yang disebut happy hipoksia. Happy itu bahagia, gembira, seolah-olah tidak ada apa-apa. Tapi sebenarnya selnya hipoksi. Hipoksi itu kekurangan oksigen. Kalau apalagi yang tadi dikatakan mungkin darah tanpa alat bantu nafas. Yang saya ketahui sampai sekarang, saya itu operator dari alat bantu nafas. Semua orang yang berhenti nafasnya harus dipakai alat bantu nafas pada kondisi-kondisi sakit yang lalu. Pada kondisi sakit virus yang corona ini, angka keberhasilannya menggunakan alat bantu nafas itu relatif tidak berhasil atau kecil.
Kenapa? Karena penyakitnya memang ada di dalam alveoli. Alveoli itu terjadi pertukaran oksigen antara oksigen dalam saluran napas dengan oksigen yang nanti masuk ke darah. Disitulah terjadi proses penyakitnya seperti itu. Namanya di situ namanya terjadi proses peradangan. Ya. Dan itu dengan alat bantu nafas yang sekarang tidak berhasil. Artinya angka keberhasilannya kecil. Apakah mutlak diberikan bantuan itu? Iya, tetapi risikonya besar, iya. Sepengetahuan kami di kita di Rumah Sakit Muwardi itu ya tidak lebih dari 7 hari menggunakan alat bantu itu. Artinya apa? Kalau sudah menggunakan alat bantu namanya ventilator itu, maka berarti pasiennya atau kondisinya sudah kritis. Kalau sudah kritis, angka keberhasilannya kecil. Survival rate-nya kecil. Hasil akhirnya bisa kita tolong. Mekaten. Selanjutnya dari Bunda Ananda Faiza Aska Adriana. Setelah 14 hari masa isoman, namun gejala masih muncul dan hasil PCR evaluasi sudah negatif, apakah masih harus menjalani isoman kembali sampai benar-benar gejala hilang, Dok? Monggo, Pak Dokter. Keputusan untuk menerapkan ini sebenarnya termaktub dalam, kalau di kita namanya Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan itu. Pada bulan Juli 2020 lalu sudah disepakati bahwa apabila PCR-nya sudah negatif, apabila pasien yang dengan PCR positif tetapi tanpa gejala, maka dia menjalani. Ada yang wah aku rada ora yakin mau 14 hari, boleh 14 hari. Tetapi standarnya 10 hari. Kenapa kok 10 hari? Karena diharapkan 10 hari tadi waktu sejak terdiagnosis rapidnya positif itu sudah terlampaui sampai 14 hari. Ya, setelah 14 hari dan virus di dalam tubuh manusia itu tanpa gejala, maka tidak berisiko terhadap orang tersebut. Tapi kalau isolasi 2 hasil 10 hari atau 14 hari tadi hasil rapidnya negatif, apa perlu isoman lagi? Ya, enggak perlu. Yang penting orangnya sehat. Sehat itu piye toh Pak? Ya tanpa gejala. Sudah berapa hari? 10 hari. Perlu di-swab lagi enggak? Enggak perlu. Tapi aku enggak yakin, pengen swab mandiri silahkan. Nah, tapi kok saya ke rumah sakit kok enggak boleh? Ya enggak boleh karena standarnya tidak di-swab lagi. Kalau mau swab lagi mandiri boleh? Ya boleh. Kan begitu, nggih. Bapak Ibu sekalian paham ya artinya ya. Artinya ada hal yang memang sifatnya mutlak, isolasi 10 hari itu, ada yang sifatnya tambahan. Ya, tambahan itu mengingat kondisi. 10 hari sudah cukup. Bapak Ibu sekalian, di Asrama Haji Donohudan itu tempat untuk menampung orang-orang dengan hasil dengan hasil PCR positif atau rapid positif yang hasil telusur dari masing-masing wilayah tanpa gejala dikirim ke sana. Di Asrama Haji Donohudan nanti ada tim medis yang bertugas di sana mengawasi dan panjenengan akan bergabung karantina di sana. Ya, sampai berapa lama? Sampai hasilnya negatif. Ya, biasanya nanti ada tim dari Dinas Kesehatan provinsi maupun kabupaten yang akan melakukan pemeriksaan swab. Itu ya, Asrama Haji Donohudan itu dipakai bila peserta penderita COVID tadi tidak mampu isolasi mandiri di rumah atau berdasarkan analisis dokter dari puskesmas setempat, dinas kesehatan setempat, layak ataupun harus
Ibu. Pertanyaan selanjutnya dari Wali Ananda Tama kelas 4B, seefektif apa pakaian hand sanitizer ketika jauh dari tempat air? Oh ya, hand sanitizer itu ada yang berbasis alkohol, ada yang berbasis klorheksidin, ada yang berbasis bahan kimia, desinfektan lain. Secara teoritis itu hampir 97% kita menggunakan desinfektan itu. Tetapi harus pakai prosedur. Jadi kalau misalnya menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol, maka setelah cuci tangan itu harus dibiarkan 30 menit. Kan lama itu. Ya, cuci tangan pakai alkohol itu terus dibiarkan 30 menit supaya alkohol yang nempel di tangan itu bekerja. Ya, tidak langsung ting langsung hilang. Baru 10 detik, 30 detik langsung virusnya mati, enggak. Jadi nempel di tangan, dibutuhkan waktu, bakteri bisa mati, virus bisa mati. Tapi waktunya menjadi sekitar 30 menit. Gitu ya kira-kira ya. Efektivitasnya ya efektif, kira-kira 97% lah kira-kira ya. Makaten Dari Wali Ananda Sayyida kelas 5C, dokter, PCR positif dan sudah isolasi mandiri, kemudian 10 hari sudah tidak ada gejala-gejala terkena COVID dan batuk. Tidak demam, tidak flu, dan merasa sudah sehat. Kemudian tes PCR lagi, tapi masih positif. Kenapa ya, dok? ya tempel di situ dengan orang tanpa gejala. Tapi ketika diperiksa ulang setelah isolasi 10 hari, virusnya masih ada. Nah, sekarang yang ditanyakan, jenengan selama 10 hari itu di mana? Lingkungan rumah Anda siapa? Apakah orang lain juga diperiksa di lingkungan itu? Jangan-jangan jenengan sudah 10 hari negatif ketempelan lagi temannya yang ada di rumah itu. Sehingga ketika jenengan diperiksa jadi positif lagi. Atau selama 10 hari itu kendalinya isolasi itu tidak bagus. Kontak dengan orang lain masih, berhubungan dengan orang lain masih, dan begitu. Karena memang yang namanya teori tadi 10 hari hilang, 14 hari hilang, apakah 100% iya? Tidak 100%. Lalu bagaimana kalau positif tadi? Aku berarti isolasi meneh ya Pak ya. Ada regulasi ya terkait dengan Kemenkes tadi, memang 10 hari isolasi mandiri. Nek cek positif piye? Ya isolasi lagi 10 hari. Nek cek positif meneh ya wis bejomu. Nah, saya tidak menganjurkan untuk awam mutar-mutar ke sana. Nah, tetapi kalau panjenengan protokolnya dikerjakan ketat, maka mungkin itu masih bisa menolong. Artinya yang positif tadi tidak menularkan kepada orang lain. Katakan nggih. Dua pertanyaan lagi ya Pak Dokter ya. Ya. Yang pertama, semisal ada satu anggota keluarga yang terpapar COVID, apakah boleh isoman di rumah bersama keluarga yang belum terpapar COVID? Dari Bunda Din. Ya. Jadi kalau panjenengan satu orang terpapar positif COVID, maka mestinya sebaiknya ditelusuri satu keluarga itu yang lain piye sopo, kira-kira positif neh sopo iki. Nah, maka diputuskan orang itu yang paling dekat kontak dalam periode 1 sampai 14 hari masa inkubasi virus tadi, yang paling misalnya kalau anak seringnya kalau ibu terus, bapaknya pulang aja belum tentu seminggu sekali lah, bapaknya itu nggak usah diikutkan, yang di swab adalah ibunya untuk memastikan itu misalnya gitu ya. Maka kalau dua-duanya sudah tahu, kalau yang satu jadi misalnya serumah itu agak susah, satunya positif, satunya negatif. Ya yang positif itu harusnya memang dikarantina pada satu tempat. Cicingkas.
Ya, kalau misalnya itu di kamar, ya kamarnya harus tidak kontak dengan orang lain ataupun maskernya diketatin. Tapi memang ini tidak dianjurkan. Kalau memang nggak bisa, ya dono hudan. Semuanya di sana positif. Itu ya. Wah, ini Pak aku mesake Pak Aki anakku, ya sudah, anaknya dikelola dengan baik, ibunya pakai masker dengan baik. Secara langsung. Jangan banyak berpotensi dekat-dekat ataupun kontak tangan, kontak kedekatan sampai 1 meter itu secara langsung. Dekatan kira-kira nggih, kira-kira begitu nggih. Iya Pak Dokter. Pertanyaan selanjutnya. Vitamin apa atau herbal apa yang sebaiknya dikonsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan berapa dosisnya? Terima kasih Pak Dokter. Dari Bunda Gibran kelas 1C dan Mbak Kayis kelas 4D. Ya, apapun kan ya. Kita negara yang kaya akan potensi herbal, kaya akan potensi kearifan lokal. Nenek moyang kita itu dulu kalau masuk angin mungkin tidak punya obat flu, tidak punya paracetamol, tapi mereka punya jahe kencur, terus apa itu, kalau tanaman-tanaman yang ada di tempat basah lembab itu dipakai untuk mendinginkan suhu badan seseorang yang panas. Maka saya secara resmi, kalau dokter, saya ngomongnya dokter, maka saya berdasarkan uji klinis. Maka yang panjenengan pirsani ada herbal, ada plasma konvalesen, ada imunoglobulin, semua dalam tahap uji klinis. Kenapa kok seperti itu? Karena penyakit ini penyakit baru. Kondisinya tidak bisa diprediksi. Bisa menyerang seluruh sistem tubuh. Sejak dari saluran napas, jantung, sistem ginjal, semuanya terkena, kulit termasuk kena. Maka ketika panjenengan tadi herbal boleh ya, boleh. Apa ada dasarnya? Enggak ada dasarnya. Yang penting ikhtiarnya boleh. Kalau saya secara medis yang ngomongnya makan 4 sehat 5 sempurna, istirahat cukup, terus kemudian jadi bukan melarang, tetapi memang tidak ada bukti klinisnya. Ngaten nggih, Bu. Yeah. Terima kasih Pak Dokter. Ini masih ada pertanyaan beberapa Pak Dokter yang hampir sama. Boleh saya sampaikan lagi Pak? Ya, 5 menit lagi, 10 menit Bu maksimal Bu. Oh iya, terima kasih Pak Dokter. Pertanyaan dari Bunda Mbak Najria adalah COVID dok. Jika iya, pertanyaan lain dari bundanya Mas Mizan hampir sama. Apa gejala pembeda antara flu biasa dengan COVID-19? Ya. Terima kasih. Ya, memang tidak ada yang bisa membedakan flu biasa, flu COVID itu gimana, diare biasa, diare COVID itu gimana. Tidak bisa dibedakan. Diare itu apa toh? Ya mencret. Mencretnya COVID sama tidak COVID sama enggak? Tidak. Maaf, sama, tidak bisa dibedakan. Penyakit tertentu misalnya disentri amoeba, disentri bakteri bisa dibedakan dari jenis cairan yang keluar dari mencret itu. Tapi kalau ini tidak bisa dibedakan. Oleh karena itu, kadang-kadang mendiagnosis penyakit ini susah. Jadi panjenengan semua itu harus juga memahami. Nek jadi dokter kondisi kayak gini susah. Dokternya gerges-gerges meriang ini ya wedi, ojo aku COVID. Nah, begitu ketularan siapa? Ketularan pasien saya, misalnya begitu ya. Atau demikian juga tadi nek flu itu panas watuk pilek kok sedino kok orang mari, bisa jadi itu COVID, bisa. Bedanya apa toh Pak? Tidak beda. Yang membedakan adalah kalau flu biasa itu
saat pemeriksaan PCR ya negatif, wong flu biasa. Kalau pemeriksaan PCR itu maka dia positif. Di rumah itu langsung di maskernya baik, cuci tangan baik, semua memproteksi diri. Ya siapa ngerti itu COVID. Nah begitu. Nah berarti kalau harus saya bawa ya, kalau dibawa ke pelayanan kesehatan terdekat supaya tidak telat ya kurang dari 3 hari harus sudah dikonsulkan ke fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan terdekat. Ya 3 hari kok orang. Nah salah satunya kemungkinan besar memang COVID. Gejalanya seperti itu, tapi COVID-nya kok PCR-nya negatif bisa-bisa. Memang tidak ada virusnya. Virusnya udah hilang, tapi gejalanya masih ada. Mengatakan kira-kira? Terima kasih Pak Dokter, menarik sekali uraian pagi hari ini. Sebelum diakhiri, ada pesan-pesan terakhir dari Pak Dokter untuk ayah bunda wali murid. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, virus ini diciptakan Allah sebenarnya makhluk lemah. Kita kuat, manusia itu kuat. Tetapi dari kekuatan baik, ikhtiar kita itu doa kita wajib sejak sudah remeh kasus ini dibuat sewajarnya, tetapi tidak membebani panjenengan berlebihan, tidak dianggap sesuatu hal yang menakutkan, tetapi harus mendapatkan sewajarnya. Kalau harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu ikhtiar. Oke, makasih. Ya, terima kasih Dokter Eko ya. Sedikit kesimpulan yang bisa saya petik ya, bagaimana kita menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah virus coronavirus 19. Yang pertama adalah dengan makan makanan yang bergizi dan seimbang, cuci tangan dengan menggunakan sabun, memakai masker dengan benar, tidak merokok, memperbanyak minum air putih, diutamakan yang hangat, dan yang terakhir adalah menjaga jarak. Terima kasih Pak Dr. Eko Stianto atas kehadirannya yang telah memberikan banyak ilmu sekali bagi para guru dan orang tua wali murid SDIT Insan Kamil. Semoga nanti di lain kesempatan bisa berdiskusi kembali dengan tema-tema yang lain tentunya. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ayah bunda dan anak-anak semuanya, selanjutnya acara akan kita lanjutkan. Sambutan dari Kepala Sekolah SDIT Insan Kamil kepada beliau, Ibu Dami Ari Kontesa, SOS SPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Dr. Eko. Mungkin kalau masih di room ini gitu ya, sudah mengorbankan waktu, tenaga dan juga pikirannya. Semoga diberikan balasan oleh Allah dan senantiasa dijaga kesehatannya bersama dengan tenaga. Ya, maaf, tadi tak sengaja kemut. Saya lanjutkan. Terima kasih kepada Dr. Eko yang sudah mengorbankan segala sesuatunya untuk acara ini. Semoga kita semuanya, Bapak Ibu wali murid, anak-anak, dan kami juga Ustadz-Ustadzah senantiasa dijauhkan dari wabah ini, dijauhkan dari segala keburukan, dan harapan yang terbesar bagi kita semuanya tentunya baik orang tua, ustadz-ustadzah maupun anak-anak segera ingin bisa kembali ke sekolah. Nah, salah satu caranya tadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh Dr. Eko, bagaimana kita semuanya mencegah diri sehingga
perkembangan COVID khususnya di Karanganyar ini tidak meluas dan nanti kita segera diizinkan untuk tatap muka kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf ini sambutannya di akhir ini ya. Karena tadi Dr. Eko pukul 10 sudah ada kegiatan yang lain, maka mohon maaf ini saya sedikit menambah waktu Bapak Ibu. Harusnya tadi juga pertanyaan masih banyak gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu masih penasaran untuk mengemukakan berbagai pertanyaan yang selama ini mungkin menjadi sudah ingin ditanyakan begitu ya. Nah, ternyata Dr. Eko tidak bisa berlama-lama bersama kita. Semoga di lain waktu kita bisa menghadirkan beliau kembali untuk berdiskusi terkait ini. Syukur-syukur sudah hilang wabahnya, sehingga kita tidak perlu lagi mendiskusikan ini begitu ya. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah meskipun lewat daring, kita bisa bersilaturahim dalam 1 bulan, alhamdulillah bisa ketemu 2 kali, kemarin tanggal 7, dan pagi ini dengan hal yang berbeda. Semoga apa yang disampaikan Dr. Eko menambah pencerahan bagi kita semuanya, dan kita nanti lebih siap seandainya dari dinas memang sudah mengizinkan kita semuanya, anak-anak nanti untuk bertatap muka. Salam, semoga senantiasa tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semuanya yang semoga senantiasa diberikan kemudahan untuk mensuri taladani segala sunah-sunahnya dan mendapatkan syafaat saja yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi acara pagi ini selain memang kebutuhan kita bersama untuk mendapatkan pencerahan ilmu terkait pencegahan COVID yang saat ini di masyarakat Karanganyar kebetulan masih marak begitu, dan juga saat ini seiring dengan bagaimana kita menyikapi PPKM sehingga bisa efektif ya. Jangan sampai sudah digilirkan PPKM tapi kita sendiri yang mungkin abai begitu. Kita tidak berharap itu. Nah, selain untuk menambah pencerahan kita bahwa sosialisasi pencegahan COVID ini merupakan salah satu kewajiban kami dari sekolah juga, dan ini juga merupakan himbauan dari Kemendikbud agar kami sebelum nanti betul-betul diizinkan untuk tatap muka, maka sekolah sudah sering menyelenggarakan sosialisasi pencegahan COVID. Dan ini kita melakukan dalam rangka itu. Jadi kita nanti sangat berharap sekali seandainya 8 Februari setelah itu PPKM tidak diperpanjang lagi, Bapak Ibu minimal sudah punya gambaran apa yang harus dilakukan ketika nanti anak-anak diizinkan masuk. Meskipun kalau sudah diizinkan masuk juga tentunya tidak full ya, masih ada pembelajaran daring gitu ya. Karena kalau diizinkan masuk hanya berapa jam gitu ya, sehingga mungkin belum bisa mewakili kebutuhan ilmu anak-anak gitu ya, karena waktunya masih terbatas. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, sebenarnya mau saya sampaikan terkait hasil survei, mungkin nanti terlalu lama ya, saya sampaikan lisan saja tanpa menayangkan slide. Terkait hasil survei kemarin, terima kasih sekali sudah ada 470 Bapak Ibu yang mengisi kuesioner dari 706 orang tua atau wali murid ya, dari 706 siswa sudah 470 yang memberikan masukannya kepada kami semuanya, sudah kami list. Dan dari data-data itu sebenarnya tadi kalau di awal mau saya sampaikan bagaimana mungkin ini anak-anak ya, data-data anak-anak, karena kami dari sekolah memang harus mendata COVID ya, atau penyakit bawaan yang saat ini ada pada sekolah kami, pada sekolah kita gitu ya. Ada yang mah, ada yang punya riwayat tipes, ada yang punya riwayat asma gitu ya. Sebenarnya tadi bisa didiskusikan, tapi karena sudah
cukup banyak pertanyaannya, mungkin nanti bisa lain kali. Untuk data-data komorbid ini sudah mendata sampai di Yayasan Insan Mandiri maupun di unit SDIT sudah ada panitia new normal ya, atau tim new normal sudah masuk itu ya, bilang masuk, akan kami sampaikan kembali SOP yang sudah kami susun, dan seandainya nanti ada antisipasi yang Bapak Ibu perlukan, nanti Bapak Ibu bisa konsultasi dengan dokter sekolah, yaitu dokter Jati gitu ya, yang saat ini juga seprofesi dengan dokter Eko begitu ya, lalu berkecimpung dengan penyakit terkait COVID ini gitu ya. Terlalu bersama dokter-dokter yang lain tentunya ya. Oleh karena itu nanti menjelang PTM kapan ya, tadi sudah dijawab oleh Pak Dokter gitu ya. Kita hanya bisa berdoa semoga segera gitu ya. Harapannya nanti setelah 8 Februari tidak diperpanjang lagi, sehingga nanti kami bisa berjumpa dengan anak-anak. Ini beberapa anak-anak sudah ikut ya, Mbak Naila, siapa lagi nih? Sudah ikut, tentunya kangen sekali dengan teman-teman gitu ya. Itu beberapa data yang sudah Bapak Ibu isikan. Kemudian di data transportasi gitu ya, tentunya nanti diperlukan juga transportasi yang aman ketika masuk gitu ya. Nah, di data kuesioner kemarin masih banyak Bapak Ibu yang bisanya transportasinya adalah antar jemput ya. Nah, tentunya ini nanti menjadi PR bagi kita semuanya gitu ya. Karena kalau misalnya masih antar jemput sekolah gitu ya, bisa tidak menjamin keamanan gitu, karena akan ada, dan tentunya ini mungkin kurang begitu aman. Nah, tentunya nanti kita akan carikan solusinya. Seandainya sudah masuk dan Bapak Ibu tidak bisa antar jemput sendiri, bagaimana? Ini hal-hal yang sejak sekarang harus kita antisipasi, sehingga nanti saatnya sudah masuk, Bapak Ibu sudah bisa menyediakan alat transportasi yang aman bagi anak-anak begitu. Mungkin durasinya 1 sampai 1,5 jam, sehingga kalau toh misalnya bisa menunggui atau barangkali menyediakan bersih yang lebih aman, monggo bisa. Kemudian untuk hal yang lainnya terkait sarana prasarana, insya Allah dari sekolah sudah cukup siap gitu ya. Insya Allah tim bagian Sarpras sudah menyiapkan semuanya, sehingga kami betul-betul nanti tinggal menunggu kesiapan dari Bapak Ibu semuanya ya, dengan transportasi yang aman, kemudian protokol yang ketat gitu ya. Nah, itu yang nanti akan kita mungkin siapkan. Selain yang satu, nanti seandainya memang sudah diizinkan untuk tatap muka, Bapak Ibu semuanya kami minta untuk mengisi surat pernyataan ya. Yang kemarin sudah saya sampaikan, sampai saat ini belum kami sampaikan, hanya beberapa saja yang sudah kami minta untuk mengisi. Nah, nanti bagi Bapak Ibu yang memang mengizinkan putra-putrinya masuk, maka wajib mengisi surat pernyataan itu gitu. Dan monggo dibaca ya isinya surat pernyataan apa ya, sehingga nanti jika ada hal yang tidak diinginkan ya, semoga tidak itu ya, itu semuanya dalam semuanya siap gitu intinya. Itu Bapak Ibu terkait hasil kuesioner kemarin tentang kesiapan Bapak Ibu menyambut nanti
mungkin kapan diizinkan pembelajaran tatap muka. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak mengizinkan putranya bagaimana gitu ya. Kemarin masih kita lihat sekitar 25% gitu ya. Sekitar 25% ada yang belum tega ya. Intinya belum menghendaki pertemuan tatap muka ya. Nah, tentunya untuk Bapak Ibu yang memang betul-betul khawatir atau memang masih dalam kondisi isolasi gitu ya. Nanti tentunya tetap akan ada pelayanan pembelajaran meskipun kalau tidak dalam kondisi yang memang dengan alasan yang bisa kita terima gitu ya. Harapannya memang bisa tatap muka gitu ya. Sehingga nanti untuk ustadz-ustadzah juga kerjanya cukup, ada yang tidak bisa ikut tatap muka ya, tentunya nanti harus menyiapkan 2 sarana, tapi tidak apa-apa karena ini memang kondisi yang menuntut guru untuk seperti itu gitu ya. Nah, memang kami hanya bisa berharap agar nanti kalau toh memang tidak ada kondisi khusus, Bapak Ibu semoga bisa mengizinkan putra-putrinya. Tapi seandainya tetap tidak tega, belum ridho anaknya masuk, tidak apa-apa gitu. Jadi tidak ada paksaan ya. Karena ini juga demi keselamatan bersama. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya tambahkan dan terima kasih. Ini kebetulan ada Bu Nini pengawas Dabin 4 ya, yang sudah bergabung bersama kita. Beliau bagaimana tentang persiapan PTM di kedinasan sangat paham gitu ya. Bu Nini, Assalamualaikum. Ya mungkin beliau ini ya tidak bisa memberikan sambutan, tidak apa-apa. Terima kasih sekali sudah bergabung dan ini juga sekaligus memantau kita semuanya ya bagaimana kesiapan SDIT Insan Kamil untuk menghadapi pembelajaran tatap muka jika nanti setelah tanggal 8 Februari sudah diizinkan masuk. Demikian saja Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih sekali atas kehadiran di ruang Zoom meeting ini. Meskipun saya lihat kehadirannya belum ada 50% itu ya. Kami memahami karena ini hari Sabtu barangkali masih ada yang kerja. Semoga nanti materi PPT bisa di-share oleh panitia begitu ya, sehingga yang tidak bisa ikut hari ini nanti tetap bisa membaca materi yang disampaikan oleh Dr. Eko pada pagi hari ini. Ada kekurangannya, mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dame Ari Kontesa, SOS SPD, Kepala Sekolah SDIT Insan Kamil Karanganyar. Ayah Bunda yang dirahmati Allah, acara pada siang hari ini telah kita lalui dengan lancar tanpa halangan satu apapun. Semoga berkenan di hati ayah bunda semuanya, menjadikan pengetahuan bagi kita semua, menjadikan kita semakin mantap untuk menghadapi hari, menjaga kesehatan keluarga kita secara benar seperti yang telah dijelaskan oleh Dr. Eko Setianto tadi. Kita mengutamakan keselamatan diri kita dengan lain. Demikian juga anak-anak semua. Jadi begitu ya anak-anak, bahwa penjelasan dari Pak Dokter, maka kita belum diizinkan untuk masuk ke sekolah. Terima kasih Ayah Bunda dan anak-anak semuanya untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya moderator Suryani SPD, cukup sekian. Mohon maaf ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai geng. Libri.
Udah selesai belum, Pak?